Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah Arifuddin dengan NIM 210701500013 dari kelas I Program Studi Psikologi. Yang kali ini saya akan membahas mengenai sejarah aliran psikologi. Pada bab 1 membahas mengenai sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Apa itu jiwa? Dalam sejarah ilmu psikologi, istilah jiwa mendapatkan pendefinisian yang beragam. Istilah jiwa ada kalanya dipakai untuk menunjuk pada sesuatu yang dapat menggerakkan, baik pada makhluk hidup ataupun benda mati. Namun dalam perkembangannya, pemahaman mengenai jiwa tersebut dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Jiwa yang dulunya dimaknai dalam pengertian luas, dewasa ini psikologi modern hanya membatasi pada perilaku dan proses mental saja. Pendefinisian tersebut bisa dipahami. Keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah kemudian memaksa pakar psikologi untuk mengeluarkan aspek-aspek yang dianggap tidak rasional dan tidak empiris dari ruang lingkup bahasan psikologi. Diakui banyak kalangan bahwa psikologi modern mulai muncul pada tahun 1879 dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai pencetusnya. Namun, Edwin Smith Papiers menunjukkan bahwa pada zaman Mesir kuno pun sudah ada upaya untuk menghubungkan antara otak dan perilaku. Ide-ide mengenai psikologi pun ditemukan dalam beberapa bangsa seperti Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Sejarah pemikiran psikologi baiknya dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa psikologi agar memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai psikologi, memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, menghindarkan mahasiswa dari jatuh dua kali pada lubang yang sama, menstimulasi munculnya ide-ide baru mahasiswa, dan memenuhi rasa ingin tahu mahasiswa mengenai suatu pemikiran tertentu. Sejarah mencatat bahwa perkembangan pemikiran psikologi selalu berkaitan dengan isu-isu tertentu. Ada banyak isu yang menjadi sorotan dari berbagai pakar psikologi. Namun ada beberapa isu yang dari waktu ke waktu selalu muncul. Isu tersebut antara lain isu tentang jiwa, karakteristik alamiah manusia, relasi jiwa dan raga, sumber pengetahuan dan universalitas versus realitas pengetahuan. Selanjutnya pada bab 2 membahas mengenai psikologi pada masa Yunani kuno. Menemukan bahasan secara spesifik mengenai psikologi pada masa Yunani kuno bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Para filsuf yang dimaksud adalah Thales, Heraklitus, Parmenides, Empedokles, Pythagoras, dan masih banyak lainnya. Pemikiran mereka memang tidak secara spesifik berbicara tentang topik-topik yang selama ini dibahas dalam psikologi. Mereka lebih berbicara tentang filsafat alam, prinsip dasar dari segala sesuatu, dan bagaimana manusia sampai pada pengetahuan yang meyakinkan. Penjelasan ilmiah mengenai gejala alam pertama kali disampaikan oleh Thales. Thales menekankan pentingnya penjelasan ilmiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Thales berusaha mencari elemen dasar yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan menyimpulkan bahwa elemen dasar tersebut adalah air. Setelah Thales, kemudian ada juga para filsuf yang berspekulasi tentang elemen dasar tersebut, seperti Heraklitus, Empedokles, ataupun Pythagoras. Selain mengenai elemen dasar, pada zaman Yunani kuno juga terdapat diskursus mengenai kemampuan manusia mencapai pengetahuan objektif. Heraklitus menganggap bahwa realitas itu dalam proses menjadi. Baginya yang pasti adalah perubahan. Berbeda dengan Heraklitus,
Parmenides justru menganggap bahwa segala perubahan itu adalah ilusi. Jika Heraklitus meyakini informasi indrawi dapat mengantarkan pada kebenaran, Parmenides meyakini bahwa rasiolah yang dapat menyampaikan pada kebenaran. Diskursus ini terus berlanjut sampai dengan eranya Sokrates, Plato, ataupun Aristoteles. Setelah muncul kaum sofis yang pesimis terhadap kemampuan manusia mencapai kebenaran objektif, Yunani kuno kemudian memasuki masa emas di eranya Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa ini, filsafat memang menjadi lebih antroposentris dan hal itu tampak pada filsafat Sokrates. Adapun filsuf di masa Yunani kuno yang pemikirannya lebih banyak bersinggungan dengan psikologi adalah Plato dan Aristoteles. Kemudian pada bab 3 membahas mengenai psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa ini yang disebut dengan Taman Kegelapan atau Dark Age. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 32 sebelum Masehi. Dan masa ini biasanya disebut dengan masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa Helenistik ini, muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Pada masa ini juga muncul seorang dokter yang sebagian pemikirannya berpengaruh terhadap ilmu psikologi, yaitu Galen. Galen mempunyai keyakinan bahwa fungsi biologis dan psikologis manusia itu digerakkan animal spirit. Bersumber dari pemikiran Hippocrates, Galen pun kemudian mengembangkan tipe kepribadian yang masih banyak dikutip sampai sekarang, yaitu kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh, yaitu yang pertama sanguis, yang kedua melankole, yang ketiga kolerik, dan yang keempat flegmatik. Selanjutnya bab 4 yang membahas mengenai psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang di dunia Islam, termasuk ilmu psikologi. Ilmu psikologi yang pada saat itu merupakan salah satu bahasan dari ilmu an-nafs, yang juga membahas ilmu psikiatri dan neuroscience. Salah satu indikator kemajuan tersebut adalah sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa, lengkap dengan terapi-terapi untuk mengatasinya. Pada abad ke-8, sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa di Fez, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus dan Aleppo. Identifikasi beberapa penyakit jiwa atau gunun dan terapi untuk mengatasinya sudah banyak dikembangkan. Tetapi yang umum dipakai adalah terapi okupasi dan terapi musik. Beberapa tokoh yang pemikirannya mempunyai keterkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi, antara lain Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Maskawai, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Al-Kindi merupakan filsuf pertama di dunia Islam. Ia berpandangan bahwa kebahagiaan seseorang dapat dicapai dengan menginternalisasikan nilai-nilai keutamaan. Ia pun sudah menggunakan terapi kognitif untuk mengatasi depresi. Ar-Razi dikenal sebagai The Arabic Galen. Ia menulis buku tentang kesehatan jiwa. Ia pernah diangkat sebagai dokter di Rumah Sakit Baghdad dan menjadikan Rumah Sakit Baghdad sebagai rumah sakit pertama yang menangani pasien dengan penyakit mental.
Ar-Razi berkeyakinan bahwa pengetahuan indrawi berpengaruh terhadap proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat memengaruhi aspek fisik. Kemudian Al-Farabi yang dikenal sebagai Neoplatonisme Islam. Pikirannya tentang psikologi antara lain tentang jiwa. Al-Farabi menyebutkan 5 fakultas jiwa, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, dan rasional. Pikiran lainnya adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Ia berpendapat bahwa musik berpengaruh positif bagi jiwa. Musik bisa menghilangkan kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Al-Balkhi menulis buku Masalih al-Abdan wa al-Anfus, yaitu buku yang menjelaskan relasi jiwa dan raga. Gangguan jiwa yang menarik perhatiannya adalah depresi. Ibnu Sina dikenal dengan bukunya mengenai masalah kesehatan, yaitu Al-Qunun fit Tibb, dan ada yang menyebutnya sebagai pionir psikologi fisiologi. Ibnu Sina menyebutkan bahwa jiwa terdiri dari 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Ia berpendapat bahwa penyakit fisik bersumber dari masalah fisiologis. Ibnu Miskawai dikenal sebagai pemikir muslim yang sudah berbicara tentang evolusi. Ibnu Miskawai menyebutkan adanya 4 tahapan evolusi, yaitu evolusi mineral, evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan evolusi manusia. Ia pun sudah menjelaskan tentang kepribadian dan kesehatan mental. Fakhruddin Ar-Razi sudah membahas tentang perbedaan-perbedaan personal atau individual differences. Ia pun sudah membahas tentang ilmu membaca karakter berdasarkan bahasa nonverbalnya. Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh rasionalisme dalam Islam. Pikirannya mengenai psikologi yaitu mengenai jiwa, kecerdasan, memori, dan kebahagiaan. Selanjutnya kita melangkah pada bab 5, yaitu psikologi pada masa pencerahan. Setelah mengalami masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa kebangkitan yang biasa disebut dengan masa Renaissance. Renaissance yang bermakna terlahir kembali, berawal dari Italia dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Masa ini yang berlangsung dari tahun 1450 sampai dengan tahun 1600-an, ditandai dengan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan. Pada masa Renaissance, peran agama dimarginalisasi dan ada semangat luar biasa untuk menggali warisan pemikiran dari zaman Yunani kuno. Selain itu, masa Renaissance juga ditandai dengan prosesnya yang tidak mulus. Ide-ide Renaissance awalnya mendapatkan resistensi dari kaum gereja. Selepas masa Renaissance, yaitu abad ke-16 sampai abad ke-19, muncul 2 aliran pemikiran besar yang satu sama lain bertentangan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman, sedangkan rasionalisme pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Kemudian bab 6, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Jika Comte dan Kant keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu, 3 fisiologis berkebangsaan Jerman, Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt, justru menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut keliru. Ketiga fisiologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan bahwa eksperimental terhadap fungsi psikologis bisa dilakukan. Helmholtz melakukan pengukuran terhadap kecepatan impuls saraf dan membuktikan bahwa waktu antara stimulasi indrawi dan gerakan indrawi bisa diukur. Fechner berhasil membuat rumus matematika yang menunjukkan bahwa kekuatan sensasi mental merupakan fungsi dari logaritma konstan intensitas stimulus.
Kemudian dengan thought meter, Wundt sekali lagi membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam menyadari dua stimulus yang disajikan secara bersamaan dapat diukur. Walaupun ketiga fisiologis tersebut sama-sama melakukan pembuktian empiris, namun Wundt lah yang kemudian dianggap sebagai pendiri psikologi sebagai sains. Wundt dianggap sebagai tokoh yang pertama sekali secara eksplisit menyebut perlunya sains baru, yaitu sains yang dapat mewadahi realitas yang tidak bisa dipahami oleh ilmu fisiologi. Pasca berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri mendapatkan reaksi yang beragam dan memicu munculnya beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi. Selanjutnya pada bab 7 yaitu behaviorisme, fokus pada perilaku daripada kesadaran. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson. Watson mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Ivan Petrovich Pavlov merupakan salah satu tokoh awal dalam behaviorisme. Ia melakukan penelitian menggunakan seekor anjing. Menurut Pavlov, semua perilaku ada refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Vladimir M. Bechterev juga tertarik dengan conditioned reflex. Namun Bechterev mengkritik prosedur penelitian Pavlov dan berkeyakinan bahwa refleks bisa saja muncul karena stimulus yang sudah berasosiasi dengan unconditioned stimulus. Tokoh yang bisa dikategorikan neo-behaviorisme adalah Tolman, Hull, Guthrie, dan Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner. Mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang mempengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku. Edward C. Stallman merupakan tokoh neo-behaviorisme. Ia sudah mulai mengakui adanya proses mental yang menjembatani antara stimulus dan respons. Skinner terkenal dengan operant conditioning, seperti reinforcement, punishment, and extinction. Berdasarkan prinsip-prinsip operant tersebut, Skinner kemudian menggagas apa schedule of reinforcement yang bisa dipakai untuk kepentingan terapi perilaku. Terakhir adalah sosio-behaviorisme, yang tokohnya antara lain Bandura dan Rotter. Sosio-behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang bahwa interaksi antara perilaku, kognisi, dan juga lingkungan. Albert Bandura terkenal dengan social learning. Albert Bandura sudah mengakui adanya faktor personal tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku, dan faktor personal tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Rotter, hubungan antara perilaku dan penguatan tidak sesederhana seperti yang disampaikan oleh Skinner. Persepsi terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan turut berpengaruh pada bagaimana suatu perilaku dimunculkan, dan persepsi itu berbeda-beda, bisa bergantung pada diri sendiri atau orang lain.